Oh ya, saya dengan Dwi Payana selaku edukator di Museum Benteng Frederick Yogyakarta. Kalau saya, nama saya Aksa, saya ini sebagai edukator Museum Benteng Frederick Yogyakarta. Ya, jadi Museum Benteng Frederick mungkin boleh kita perkenalan dulu sedikit tentang museumnya. Jadi Museum Benteng Frederick ini adalah museum tentang sejarah perjuangan di Yogyakarta khususnya. Jadi kita isinya adalah semua tentang sejarah yang ada di Yogyakarta. Nah, jadi isi yang di dalam justru kita bukan menceritakan tentang sejarah bangunannya, walaupun juga ada, cuman kita tetap fokus di utamanya adalah sejarah perjuangan di Yogyakarta. Nah, dari situ itu adalah salah satu misi kita untuk bisa mengajarkan kepada generasi sekarang tentang sejarah perjuangan di Yogyakarta dengan harapan bisa menghadapi tantangan globalisasi ataupun tantangan-tantangan dari pihak asing yang mungkin sekarang lebih mudah diakses secara komunikasi dan lain-lain. Nah, di museum ini kita berusaha untuk mengenalkan setiap budaya yang ada, kita mengenalkan setiap sejarah yang ada di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, dengan cara tentunya kalau di museum kita sering melakukan edukasi-edukasi dengan beberapa cara, ada dengan pemanduan, kemudian ada juga dengan menjawab penelitian seperti ini. Itu adalah cara-cara kita untuk selalu bisa mengedukasi dalam menghadapi tantangan globalisasi yang ada. Itu kurang lebihnya seperti itu kalau di Museum Bandeng Frederick. Ya, oke. Kalau boleh saya bantu jawab, karena ini bela negara. Karena konsep bela negara itu cukup luas ya. Tidak cuma membela negara, kita bela negara segala itu sangat biasa, tapi dalam konteks museum ini lebih kepada kita mengajarkan edukasi mengenai sejarah perjuangan rakyat Yogyakarta, di mana Museum Benteng kita memperlihatkan bagaimana para rakyat Yogyakarta, khususnya ada di Yogyakarta, bagaimana untuk berjuang baik dari sebelum kemerdekaan, dari tahun 1825 di mana Pangeran Diponegoro mulai dari Perang Jawa, kemudian dijajah oleh uh, Jepang pada tahun 42 sampai 45. Kemudian setelah kemerdekaan, Indonesia belum sepenuhnya merdeka karena masih ada gangguan dari pihak Belanda itu sendiri sampai tahun 49, dan itu penuh perjuangan yang tentunya kita harus mengetahui itu, bahwa perjuangan itu tidak semata-mata hanya berhenti di proklamasi yang dicanangkan oleh Soekarno seperti itu. Dan setelah itu, dan itu menurut saya konsep bela negara mengetahui bagaimana bisa mencontohkan atau bisa mempelajari bagaimana para uh, rakyat Jakarta atau khususnya tokoh-tokoh nasional bisa mempertahankan ataupun memperjuangkan kemerdekaan itu. Dan apalagi dari teman-teman mahasiswa ini dianggap masih sangat muda, masih dalam konteks belajar, di mana diharapkan mahasiswa ini juga berperan penting dalam mengetahui bagaimana perjuangan para rakyat di Yogyakarta khususnya. Seperti itu. Saat memasuki Museum Benteng Frederick, pengunjung akan diajak menyusuri perjalanan sejarah Indonesia melalui 4 ruang diorama, yaitu diorama 1 hingga diorama 4. Ya, jadi kalau di Museum Benteng Frederick ini kita sebenarnya nggak cuma sebagai museum yang memamerkan koleksi saja, tapi di Museum Benteng Frederick ini sendiri juga digunakan untuk kita istilahnya bisa untuk jadikan ruang bermain dan belajar untuk para masyarakat yang datang. Gitu. Bahkan justru kebanyakan yang datang ke Museum Benteng Frederick ini adalah dari luar Yogyakarta sebenarnya, dari berbagai daerah, terutama mungkin bahkan dari luar Pulau Jawa gitu. Dan itu semua kita terima, itu semua kita juga perkenalkan budaya Yogyakarta, kita perkenalkan bagaimana ruang dan lingkup museum di Yogyakarta itu seperti apa, kita kenalkan mungkin
budaya-budaya yang ada. Kemudian di dalam ruang diorama juga kita menyimpan berbagai benda-benda seperti keris dan lain-lain yang mungkin asalnya dari Jawa, yang mungkin mereka belum terlalu mengenal. Nah, di sini adalah tempat yang cocok dan tepat untuk bisa mengenal lebih dalam tentang budaya dari Yogyakarta itu sendiri. Gitu. Ya. Kalau itu sangat kompleks ya sebenarnya, karena kan apalagi di masa saat ini kita realisasi saja banyak isu yang beredar, baik dari luar maupun dalam negeri sendiri. Dan untuk bagaimana pihak museum, ya dari kami kita tetap tujuan kita untuk mengedukasi sejarah apapun itu, sejarah yang ada di khususnya Yogyakarta, bagaimana perjuangan rakyat Yogyakarta, tapi bagaimana cara kita untuk bisa menarik mereka untuk bisa yuk kita tetap bisa masuk atau belajar bareng di Museum Benteng Fredeburg Yogyakarta. Mungkin kita menggaitnya ada beberapa kalangan, salah satunya Gen Z, karena Gen Z itu cukup vokal, cukup sangat-sangat prihatin lah, dan kemudian ini bisa jadi tempat mereka untuk belajar. Dan sebenarnya tidak belajar aja, tapi juga ada untuk kalangan Gen Z kita sangat cocok ya, karena tempat-tempatnya sangat tepat untuk bisa foto, untuk bisa tempat-tempat yang cocok untuk bermain dan belajar. Kemudian kita sebenarnya juga ada pertunjukan-pertunjukan lainnya yang sehingga bisa menarik teman-teman Gen Z terutama untuk bisa hadir minimal dan tidak hanya berkutat dalam isu-isu yang beredar seperti itu. Yang jelas kita di sini tugasnya adalah untuk mengedukasi sejarah seperti itu. Saat memasuki diorama 1, pengunjung akan diajak menelusuri awal perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Di ruangan ini terdapat 11 mini rama yang disusun secara kronologis, menggambarkan berbagai peristiwa penting, mulai dari Perang Diponegoro, lahirnya organisasi pergerakan nasional, Sumpah Pemuda, hingga masa pendudukan Jepang di Indonesia. Setiap diorama dibuat dengan detail, sehingga menggambarkan suasana dan tokoh-tokoh yang berperan dalam setiap peristiwa sejarah. Selain menikmati miniatur diorama, pengunjung juga dapat mencoba media audio interaktif dengan menekan tombol yang tersedia. Setelah tombol ditekan, akan terdengar narasi dan efek suara yang menjelaskan peristiwa pada diorama, sehingga pengalaman belajar sejarah menjadi lebih baik dan mudah difahami. Melalui diorama 1, museum ini mengajak kita untuk mengenang perjuangan para pahlawan serta memahami bagaimana semangat persatuan dan nasionalisme mulai tumbuh sebagai dasar lahirnya Indonesia yang merdeka. Lalu, diorama kedua ini diawali dengan proses menjahit bendera merah putih oleh Ibu Fatmawati sebagai simbol semangat perjuangan bangsa. Lalu, pengunjung diajak menyaksikan berbagai peristiwa penting menjelang kemerdekaan, mulai dari perjuangan para tokoh bangsa, semangat para pemuda, hingga berbagai persiapan yang dilakukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Setiap diorama disusun secara kronologis dan dilengkapi dengan miniatur yang dibuat secara detail, sehingga pengunjung dapat mengikuti alur sejarah dengan lebih mudah. Melalui diorama 2, pengunjung dapat memahami bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil dari perjuangan panjang, kerjasama,
serta semangat persatuan yang ditunjukkan oleh para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Kita Museum Benteng Fredericksburg sangat terbuka untuk komunitas mahasiswa dan berbagai kalangan lainnya. Kalau khusus di mahasiswa, kita bahkan ada program khusus magang di Museum Benteng Fredericksburg Yogyakarta. Di sini ke mahasiswa bisa belajar, bisa mempelajari, bahkan juga bisa turut merasakan bagaimana lingkup bekerja di Museum Benteng Fredericksburg. Kemudian kita juga sangat terbuka untuk komunitas, di mana kita beberapa kali juga bekerja sama dengan komunitas untuk menyelenggarakan sebuah acara di sini. Bahkan kita di hari weekend itu rutin ada beberapa komunitas yang menyelenggarakan workshop. Salah satunya ada lukis gerabah, kemudian ada meronce, ada membatik. Nah, itu adalah cara-cara dari Museum Benteng Fredericksburg untuk membuka lingkup dari berbagai kalangan, tidak hanya mahasiswa tapi juga bahkan komunitas yang mungkin ingin mengedukasi dan turut andil dalam berperan di museum. Itu kita sangat terbuka, kita sediakan ruangnya, kita gratiskan untuk sewa ruangnya, dan juga selain itu kita juga ada program-program lainnya untuk kalangan. Contohnya adalah ya kelompok rentan, itu kita juga sangat-sangat terbuka kepada mereka, di mana kita ada program yang langsung menjemput komunitas atau kelompok-kelompok rentan di Yogyakarta dan sekitarnya untuk bisa berkunjung ke museum secara gratis, dan kita bahkan antar kembali pulang dengan fasilitas transportasi dari Museum Benteng. Perjalanan di museum ditutup dengan diorama 3 dan diorama 4. Pada diorama 3, pengunjung dapat melihat berbagai koleksi peninggalan sejarah, seperti benda-benda pecah belah, perlengkapan pada masa perjuangan, serta peta rute pegunungan di Pulau Jawa. Sementara itu, diorama 4 menampilkan minirama yang menggambarkan perjalanan Indonesia setelah kemerdekaan, mulai dari masa awal berdirinya Republik hingga perkembangan pada masa Orde Baru. Rangkaian diorama ini menjadi penutup perjalanan sejarah di Museum Benteng Fredericksburg. Oke, mungkin saya bantu jawab terkait itu. Jangka panjangnya adalah kita berkembang terus, tidak hanya stagnan di dalam diorama saja, karena kita punya diorama 1, 2, 3, 4 dan bangunan. Dan tidak hanya itu saja, tapi kita tiap tahun berusaha untuk ada perubahan. Dan di tahun ini kebetulan teman-teman hadir di hari pertama Festival Dolanan Anak Playon, dan itu kita buka untuk ruang publik pengunjung Museum Benteng Fredericksburg Yogyakarta, di mana itu teman-teman atau pengunjung itu bisa ikut bermain bernostalgia bareng terkait dolanan anak, permainan tradisional zaman dulu seperti itu. Jadi itu sangat-sangat menarik perhatian dari pengunjung berada di luar yang ingin masuk. Jadi tidak monoton terkait hanya dalam diorama saja atau bangunan saja seperti itu. Dan ditambah kita juga ada, tadi sudah disebutkan bahwa kita bekerja sama dengan komunitas-komunitas, kita ada workshop di weekend, itu juga sangat-sangat menarik perhatian dari pengunjung. Mereka bisa bereksplorasi di sana, tidak hanya monoton terkait lagi-lagi diorama itu saja seperti itu. Dan kemudian kita di tiap weekend kita ada pertunjukan Tirta Abirawa atau air mancur menari, kemudian ada video mapping yang itu menceritakan terkait bagaimana berdirinya benteng. Jadi seperti itu, jangka panjangnya akan kita upgrade terus, tentunya tidak stagnan, harus dinamis, dan itu menjadi harapan pengelola untuk bisa berkembang dan bisa menarik untuk pengunjung semuanya.